Ya, pemirsa, kembali lagi dalam newsroom terkini bersama saya Deka Kautsar, edisi rapat pleno penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih 2019. Dan saat ini saya sedang berada di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, di mana saat ini atau tepatnya pada pukul 4 sore nanti KPU akan menggelar rapat pleno penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih 2019. Dan jika direview kembali pada Kamis malam lalu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk menolak seluruh gugatan sengketa hasil pemilu presiden 2019 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Menurut Mahkamah Konstitusi, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dan dengan demikian atau dengan putusan MK ini, maka pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo Maruf Amin akan memimpin Indonesia untuk periode 2019-2024. Dan memang sebelum memutuskan kasus sengketa Pilpres 2019 ini, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudah menggelar beberapa kali sidang dan sudah mendengar keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Prabowo Sandi, ahli dari KPU, serta saksi dan ahli dari pihak Jokowi Ma'ruf serta Bawaslu. Dan memang pemirsa, terlihat dari hasil rekapitulasi KPU yang telah ditetapkan, di mana suara pasangan Jokowi Ma'ruf Amin unggul atas Prabowo Sandiaga. Jumlah perolehan suara Jokowi Ma'ruf mencapai 85.607.362 suara atau sebanyak 55,50% suara. Sedangkan perolehan suara Prabowo Sandi sebanyak 68.950.239 atau 44,50% suara. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11% suara. Dan pemirsa, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak semua dalil gugatan Pilpres yang diajukan oleh tim hukum Prabowo Sandi, maka sore hari ini pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, KPU akan menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019. Dan dalam rapat pleno ini akan diagendakan penetapan paslon terpilih dan berisi dengan acara doa bersama, penetapan paslon pemenang, dan proses administrasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan dalam rapat pleno ini, KPU hanya mengundang 2 paslon dengan jatah 20 kursi. Lalu KPU juga mengundang beberapa lembaga negara lainnya seperti DPR, MPR, Mahkamah Agung, MK, Bawaslu, dan DKPP. Dan terkait dengan para paslon yang diundang oleh pihak KPU dalam acara rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, pasangan Jokowi Maruf Amin direncanakan akan hadir di kantor KPU untuk mengikuti acara rapat pleno penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara pasangan Prabowo Sandi direncanakan tidak akan hadir dan akan diwakili oleh tim Badan Pemenangan Nasional. Dan memang KPU tidak mewajibkan kehadiran para pasangan calon, namun memang ajang rapat pleno ini diharapkan menjadi ajang pertemuan bagi kedua belah pihak setelah mengikuti Pilpres dan sidang Mahkamah Konstitusi. Dan pemirsa, terkait dengan pengamanan di sekitar area gedung KPU seperti yang terlihat di belakang saya, bahwa Polda Metro Jaya memperketat pengamanan di gedung Komisi Pemilihan Umum. Total terdapat 10.000 personil gabungan yang diturunkan untuk mengamankan acara ini. Skema pengamanan di KPU dilakukan oleh personel gabungan TNI, Polri, dan juga unsur Pemprov DKI, yaitu dari bidang kesehatan, pemadam kebakaran, Disub, dan Satpol PP. Selain itu, pihak keamanan tidak hanya menjaga kantor KPU, namun juga menjaga objek vital lainnya di Jakarta dengan total kekuatan sebanyak 47.000 personil gabungan, di mana 10.000-nya atau 10.000 personil dari 47.000 tersebut akan mengamankan di sekitar area kantor KPU Pusat jelang rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2019. Dan pemirsa, terkait dengan pengamanan komisioner dan staf KPU, pihak kepolisian mengatakan bahwa pengamanan tersebut bersifat situasional dan akan dilakukan jika membutuhkan. Polisi akan memberikan pengawalan apabila komisioner KPU atau staf KPU merasa terancam.
Sementara itu terkait dengan rekayasa lalu lintas terkait dengan agenda rapat pleno yang akan digelar pada pukul 4 sore nanti, Jalan Imam Bonjol tepatnya di depan kantor KPU saat ini sudah steril dan kendaraan tidak bisa melewati Jalan Imam Bonjol tepatnya di depan kantor KPU, di mana pihak kepolisian sudah memasang dinding beton dan kawat berduri untuk menghalangi kendaraan agar tidak memasuki sekitar area kantor KPU. Hal ini dilakukan karena memang mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama yang akan mengganggu penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2019. Dan arus lalu lintas sendiri ditutup dari kedua arah, baik dari arah Menteng di sebelah kanan kami dan dari Bundaran HI maupun sebaliknya, sehingga kendaraan hanya bisa melewati atau mendekati KPU hanya dari Jalan Menteng dan Jalan Bundaran HI. Sementara itu kawat berduri dan barier beton ini sudah terpasang untuk menutup akses di depan kantor KPU sejak dini hari tadi, dan pada pukul 2 siang tadi pihak Pas Pampres atau pasukan pengamanan presiden telah hadir dan memberikan pengawalan atau pengamanan bagi para peserta yang akan mengikuti rapat pleno dan para awak media yang akan memasuki ruang rapat pleno, sehingga terdapat pengamanan khusus. Hal ini dikarenakan Joko Widodo yang akan hadir dalam acara rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden 2019 ini. Dan memang para personel TNI dan Polri terlihat sudah berjaga di depan KPU, sejumlah bus hingga kendaraan taktis seperti water cannon, barakuda, serta mobil barrier tampak terparkir di depan KPU untuk menjaga keamanan, utamanya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan jelang rapat pleno yang akan digelar pukul 4 dan rencana akan diakhiri pada pukul 5 sore hari nanti. Dan dalam rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 ini, pihak KPU memang melarang massa pendukung maupun relawan yang ingin mendatangi KPU, karena memang bagi KPU rapat pleno ini merupakan acara yang hanya untuk menetapkan paslon presiden dan wakil presiden terpilih dan bukan ajang kampanye, sehingga melarang para relawan maupun para pendukung untuk hadir di kantor KPU. Dan memang selain karena kuota undangan yang terbatas, banyaknya massa pendukung yang akan hadir tentunya akan mengganggu jalannya rapat pleno yang akan digelar pada pukul 4 sore nanti hingga pukul 5 sore nanti. Dan dari pantauan kami di lapangan, beberapa pihak sudah datang sejak pukul 3 sore tadi. Terlihat Menko Polhukam Wiranto sudah hadir, kemudian ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga sudah hadir, dan beberapa tim TKN dan tim BPN juga beberapa sudah hadir. Namun pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin direncanakan akan berangkat jam 3 sore dari Istana Merdeka menuju ke kantor KPU, di mana Jokowi dan Ma'ruf Amin akan ditemani oleh tim TKN, di antaranya Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir beserta para Ketua Umum Partai Politik pengusung Jokowi Ma'ruf Amin dalam Pemilu Pilpres 2019. Dan memang saat ini tamu terus berdatangan menjelang rapat pleno yang akan digelar pada pukul 4 sore nanti. Dan kami akan terus mengabarkan bagi Anda rapat pleno yang akan dihadirkan pada pukul 4 sore nanti. Dan kami akan meneruskan informasi ini. Ya.